Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ahmad Wahid, mahasiswa dari Universitas Teknokraт Indonesia, program studi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar operasional K3. Yang pertama, pengenalan bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya adalah semua sumber termasuk benda, bahan, peralatan, situasi, atau kondisi, ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, ataupun penyakit akibat kerja. Di sini ada faktor atau jenis bahaya. Bahaya fisik disebabkan oleh faktor kebisingan suhu, cahaya atau penerangan, radiasi ketinggian, konstruksi, listrik, getaran, ruang terbatas, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat jenis bahaya kimia yang terjadi akibat faktor bahan yang berbahaya, beracun, reaktif, mudah menyala, mudah meledak, iritan, korosif, dan radioaktif. Selanjutnya, terdapat jenis bahaya biologis yang disebabkan oleh faktor virus, bakteri, jamur, tanaman, dan hewan. Selanjutnya terdapat jenis bahaya ergonomi yang disebabkan oleh faktor posisi kerja atau postur, pengangkatan manual atau manual handling, repetitif atau gerakan berulang, desain tempat kerja, alat, mesin, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu jenis bahaya psikologis yang disebabkan oleh faktor stres, intimidasi, kekerasan, emosi negatif, pelecehan, dan pengecualian. Nah, di sini ada pengendalian bahaya atau hierarki pengendalian bahaya atau kontrol risiko. Yang pertama itu eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti alat atau mesin bahan menjadi lebih aman. Selanjutnya, yang tahap ketiga yaitu rekayasa, yaitu modifikasi atau perancangan alat, mesin, tempat kerja lebih aman. Nah, yang keempat yaitu administrasi, yaitu prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, rambu atau tanda bahaya. Nah, yang terakhir APD, yaitu alternatif terakhir alat pelindung diri. Selanjutnya pengendalian operasional atau yaitu yang pertama ada izin kerja. Apa itu izin kerja? Izin kerja adalah permohonan yang diajukan oleh mendapatkan persetujuan kerja dari pemilik pekerjaan, pemilik area, dan EHVS unit. Permohonan ini diajukan untuk yang pertama, semua jenis pekerjaan non-rutin atau pekerjaan rutin lainnya yang dilakukan namun tidak sesuai dengan prosedur kerja atau SOP atau IK, atau tidak didukung peralatan yang sesuai, atau pekerjaan non-rutin yang dilakukan di area yang berisiko tinggi, oleo, seminal, biodiesel, heksen, dan hidrogen plant. Di sini ada jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja, yaitu ada dua. Yang pertama kerja dingin, dan yang kedua kerja panas. Untuk kerja dingin tersebut terdapat kerja di ketinggian. Yang pertama ada kerja di ketinggian. Pekerjaan dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter dari permukaan lantai kerja yang stabil, atau pekerjaan dengan lantai pijak yang tidak stabil atau standar, tidak ada railing penahan, atau pekerjaan di atas perancangan. Yang kedua, kerja di ruang terbatas, pekerjaan yang dilakukan pada ruangan tertutup atau sebagai tertutup yang bertekanan atmosfer. Yang pertama, tidak dimaksud sebagai ruang kerja normal. Yang kedua, suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung gas berbahaya atau beracun. Yang ketiga, kurang atau lebih kadar oksigen menyebabkan kesulitan bernapas atau memiliki akses keluar masuk yang terbatas. Yang ketiga, untuk kerja dingin, kerja galian, pekerjaan aktivitas atau mengangkat,
memindahkan sebagai tanah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga terbentuk kondisi fisik permukaan tanah yang baru pada lahan atau bangunan dengan kedalaman lebih dari 1,2 meter, sehingga membutuhkan pengamanan sekitar lokasi ataupun akses untuk keluar masuknya. Nah, yang selanjutnya pekerjaan pengangkatan. Pekerjaan memindai bahan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bukan rutin dan menggunakan alat khusus sehingga memerlukan perhitungan tertentu, penutupan akses sementara dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir pekerjaan di dalam air. Pekerjaan di daerah yang berdekatan dengan air yang luas dan dalam diperkirakan lebih dari 1,2 meter, seperti daerah jeti dan danau di mana area tersebut tidak dilengkapi dengan handrail dan platform yang permanen ataupun menggunakan alat bantu ataupun seperti perahu. Nah, untuk jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja untuk pekerjaan panas itu ada yang pertama pekerjaan pengelasan, yang kedua pekerjaan pemotongan bahan metal dengan menggunakan gerinda ataupun menggunakan alat las, yang ketiga pekerjaan memecah beton yang dilakukan di area bahan mudah terbakar, biodiesel, hexen plant, dan alloy kimia. Mungkin cukup itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.